Banyak yang bertanya, ketika nanti tahun 2024, para new mind misalnya mendapatkan mandat. Mudah-mudahan nggak tahun 2027 ya, nggak kelamaan kita nunggu. Tahun 2024, new mind dapat mandat. Sebenarnya apa sih yang mau dikerjain oleh para new mind itu untuk membuat perbedaan dengan apa yang old mind lakukan? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu apa itu old mind cara berpikirnya, apa itu new mind cara berpikirnya. Kita tahu bahwa salah satu yang membedakan new mind dengan old mind adalah cara berekonomi. Kita tahu bernegara itu ada 7 hal, yaitu Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di dalam new mind, cara bernegaranya itu sedikit berbeda, namun tujuannya sama. Kita pro Undang-Undang Dasar 45, kita pro NKRI garis lurus, kita pro kebinekaan, maksudnya Bhinneka Tunggal Ika, dan kita pro Pancasila. Itu kita tidak usah ubah. Sebelum kita masuk ke topiknya, ada hal yang menarik tentang Pancasila yang mungkin anak-anak atau sahabat generasi muda ingin bertanya, kenapa Pancasila itu dicemburui oleh banyak negara besar? Bukan negara saja, negara besar. Karena kita adalah memiliki dasar negara yang sangat keren. Karena kita menggabungkan 5 hal yang diimpikan. Dan ini bukan utopia, sesuatu yang dicita-citakan tapi tidak mungkin tercapai. Tapi ini benar-benar dasar negara yang dicemburui. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa adalah belief in God. Dan itu adalah sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan, itu artinya humanitarian. Ketiga, persatuan Indonesia, itu adalah bentuk nasionalisme. Keempat adalah musyawarah, itu adalah bentuk demokrasi. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat, artinya adalah social justice. Jadi 5 itu mencakup ideologi sebuah bangsa besar dan dirangkum dengan sangat sederhana. Karena itu new mind tidak akan merubah dasar, karena itu platform yang dicemburui banyak negara. Nah, kita mau mulai dengan sesuatu apa yang beda. Yang jelas konsep MMT, Modern Monetary Theory, yang pemerakarsanya adalah Michael Hudson. Dia punya Hudson Institute yang pada tahun 1971 dia adalah salah satu advisor dari Presiden Nixon. Dan apa terobosan yang dilakukan oleh Hudson? Hudson menyatakan waktu tahun 1971 tepatnya bulan Agustus, untuk dolar melepas emas sebagai underlying untuk printing money. Jadi dolar bisa di-print berbasis pinjaman atau hutang atau berbasis project. Cerita ini nanti akan kita uraikan karena new mind adalah pro printing money dengan konsep MMT-nya dari Michael Hudson. Dan saat ini Stephanie Kelton adalah salah satu sahabat saya, di mana seandainya new mind jadi mendapatkan mandat, pasti Stephanie Kelton adalah advisor dari salah satu pakar keuangan atau moneternya Indonesia nantinya ya. Gitu cuman CCM kok, cuma cita-cita mulia. Yang penting pelajarannya sekarang masuk dulu. Nah, Michael Hudson kemudian mengajar di Peking University di tahun 80-an akhir hingga tahun 90-an. Dan kita tahu salah satu muridnya adalah Xi Jinping yang sekarang menjadi memimpin Partai Komunis Cina seumur hidup dan presiden dari Tiongkok. Nah, di tahun 89 ada peristiwa yang menarik, yaitu peristiwa Tiananmen Square di bulan Mei, di mana mahasiswa yang pro demokrasi waktu itu meminta mengubah mungkin dasar negara dari komunis, sosialis komunis ke negara demokrasi. Tapi tentunya Deng Xiaoping sebagai pemimpin saat itu masih dilema, karena dia dekat sama Ronald Reagan. Dia menjanjikan 40 tahun kemudian dalam perjanjian dengan Reagan di tahun 80-an akan membuat China, Tiongkok menjadi demokratis, tapi bukan ideologinya, bahwa nanti ada pemilihan bukan presiden, pemilihan kepala daerah akan menggunakan pemilihan langsung, tidak menggunakan politbiro. Dia agak ragu karena dia berjanji 40 tahun kemudian. Tetapi ini di tahun 89 itu terjadi pergerakan ingin mempercepat. Dan ada 12 jenderal dari politbiro berhadap pada Deng Xiaoping. Kalau Anda menurut dengan Barat, kami ber-12 dibunuh saja gitu ya.
Dan tapi kalau kamu berpihak kepada kami, kita akan merubah sesuatu yang membuat dunia akan shock, yaitu membuat China is the greatest country dan menjadi sentralnya dunia. Deng akhirnya memutus pro yang 12 jenderal ini, dieksekusilah 10.000 lebih mahasiswa di Tiananmen Square. Dan malam itu terkenal dengan sebuah catatan sangat menarik, namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya adalah a secret meeting that changed China, sebuah rapat rahasia yang merubah China. Sejak saat itu China mempunyai dua sistem currency, yuan untuk di luar negeri, di dalam negeri menggunakan renminbi. Kita skip dulu sebentar di situ untuk menerangkan kalau nanti New Mind mendapatkan amanah, mendapatkan mandat, strategi di dalam modern monetary theory yang dipakai oleh Amerika di tahun 71, dipakai di Tiongkok tahun 89, Indonesia akan pakai di 2024 nanti atau isi mereka-mereka yang sekolah ke tinggi sampai profesor sampai doktor mungkin di negeri barat, dan di mana seakan-akan ilmu MMT ini menganggap ilmu-ilmu konvensional itu sebagai false knowledge atau ilmu yang nggak terpakai. Nggak juga, nggak seperti begitu. Kita nggak menganggap Anda udah sekolah jauh-jauh ke Amerika mempelajari teori ekonomi terus MMT bilang itu false knowledge atau pengetahuan yang salah gitu ya. Karena buktinya sejak Indonesia merdeka, anggap tahun 71 deh kita mulai deh. Dolar waktu itu 1 rupiah cuma 200-an, sekarang udah 14.500, 15.000. Anda udah dikasih kesempatan 40-45 tahun mengelola ekonomi Indonesia, utang Indonesia naik, nilai rupiah tetap merendah. Terus masih mau kasih chance gitu dengan teori Anda. Jadi nih kaum muda nih men-challenge, ya wis lah, buat gantian. Coba deh 5 tahun pakai MMT gitu ya. Pakai apa yang China pakai yang Amerika pakai. Untuk itu, teman-teman, kita memerlukan sebuah ilustrasi untuk Anda memahami apa sih itu MMT gitu ya. Apa sih ekonomi yang nanti akan dipakai. Kita kasih contoh adalah kekinian. Kekinian tuh misalnya nih, Pak Jokowi lagi duduk ini di posisi presiden. Kemudian Pak Jokowi nanya ke Menteri PUPR, Pak Basuki. Pak Basuki, saya pengen 1 juta rumah tersedia dalam 2 tahun ke depan, supaya nanti pada saat kita lengser ke Prabon, lengser jadi raja ini, kita terhormat. Siap Pak Presiden, gitu kata Pak Basuki, Menteri PUPR. Maka dia bilang, saya perlu, ini angka dari langit ya, saya perlu 100 triliun Pak Presiden, gitu ya. Oh gitu ya, oke, panggil Ibu Menteri Keuangan. Ibu Menteri Keuangan, siapkan 100 triliun untuk Pak Basuki. Oh siap Pak Presiden. Ini kalau semuanya MMT ya tentunya ya. Siap. Ya kalau yang sekarang kan cari utangan. Ini enggak, nih ngapunten, ini bukan ngeledek ya, bukan, tapi ini berbeda. Tapi intinya adalah siap Pak Presiden. Lalu dia datang ke Dirjen Moneter. Printing money 100 triliun. Kasih ke Menek BUMN, dipanggil Pak Erick Thohir. Ini perusahaan-perusahaan BUMN, kamu mendapat pekerjaan untuk membuat 1 juta perumahan untuk Kementerian PUPR. Oke, ditransferlah 100 triliun itu dengan syarat semua barangnya tidak ada unsur impor. Kusennya, pakunya, besinya, semennya, atapnya, semua lokal. Nggak lama kemudian kayu-kayu di Jawa, pabrik semen di Sumatera, di Sulawesi, semua bergerak, tumbuh, muter, belanja sana kemari. Berdirilah bangunan-bangunan 1 juta unit rumah tuh di mana-mana. Kemudian mereka mengangsur. 5 tahun orang mengangsur, tidak perlu bunga dan tidak perlu dinaikkan. Ini syaratnya. Kalau misalnya ongkosnya 100 triliun, ya 100 triliun dibagi 1 juta rumah, berapa itu? Ya udah, itu yang harus dibayar masyarakat. Masyarakat bayarnya nyicil selama 5 tahun. Begitu mereka nyicil, masuk ke Menteri Keuangan, masuk ke bank, masuk ke Menteri Keuangan, masuk ke bank, setiap nyicil uangnya diambil dibakar, setiap nyicil uangnya diambil dibakar, setiap nyicil
2 tahun kemudian begitu berdiri, sold 100 triliunnya masyarakat beli, dibakar. Pertanyaannya, ada inflasi nggak? Nggak ada, nol. Ada bangunan yang jadi nggak? Ada, 1 juta rumah. Murah orang nggak pakai bunga. Ekonomi tumbuh muter gitu. Terus lakukan, oke, udah punya 1 juta, mbok bikin 10 juta rumah, mbok bikin jalanan, bikin jembatan, bikin pelabuhan. Duitnya dari mana? Printing money. Begitu ini nanti balik, bayar, bakar gitu ya. Itulah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Renminbi itu dicetak berdasarkan project, karena itu ngawur seakan-akan mereka membangunnya. Bayangin, satu kota, ada 113 kota di Tiongkok, itu punya gedung bangunan yang 32 lantai. Satu kota itu lebih dari 1000 tower, alias berapa juta populasi di sana. Kalau dihitung selama 40 tahun, itu ada 25 miliar meter persegi bangunan. Alias dalam satu hari kita kayak ngebangun gedung kayak Plaza Senayan tuh 4 biji per day. Kalau minjem duitnya sopo. Tapi kalau pakai printing money begitu berdiri dibakar, gak ada inflasi dan gedungnya jadi. Nah, duit tadi tidak boleh membelanjakan 1 sen pun produk luar negeri, karena itu yang menjadi inflasi. Jadi inilah yang akan dilakukan oleh Newman nanti kalau dapat mandat. 10 juta rumah jadi dalam 5 tahun, dan berapa ekonomi tumbuh, berapa rakyat bekerja, berapa produk yang akan disediakan. Lah ngono aja kok susah jadi presiden. Itu kalau Newman jadi. Jadi mulai paham ya. Mudah-mudahan Anda semua terima konsep ini, dan bukan harus Bosman yang jadi presiden. Siapapun yang menerima konsep Newman, yaitu MMT, Modern Monetary Theory ini, dipakai sebagai konsep ekonomi untuk membangun Indonesia, kasih dia kesempatan untuk mendapatkan mandat. Itu rasanya pelajaran hari ini. Terima kasih, salam sehat, sukses selalu.